Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perkenalkan, nama saya Ganjar Muharram. Saya dari mahasiswa program studi Sarjana Kesehatan Masyarakat STIKES Dharma Husada Bandung. Untuk saat ini saya akan mempresentasikan mengenai pengelolaan sampah domestik di rumah sakit. Latar belakangnya yaitu rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lain sebagai sarana pelayanan kesehatan merupakan tempat berkumpulnya orang sakit maupun orang sehat. Itu dapat menjadi tempat sumber penularan penyakit serta memungkinkan terjadinya pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan, juga menghasilkan limbah yang dapat menularkan penyakit. Tujuan dilakukannya pengelolaan limbah padat domestik ini yang pertama yaitu untuk mengetahui analisis pengelolaan limbah padat domestik di rumah sakit, kemudian menganalisis komponen input yaitu dari kebijakan SPO, SDM, dana, sarana, dan prasarana dalam pelaksanaan pengelolaan limbah padat domestik di rumah sakit. Kemudian menganalisis komponen proses yaitu dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan yang meliputi pemilahan, penyimpanan dan pengangkutan, serta monitoring serta evaluasi pengelolaan limbah padat domestik di rumah sakit. Kemudian yang terakhir yaitu mengetahui komponen output atau kesesuaian dalam pelaksanaan pengelolaan limbah padat domestik di rumah sakit, yaitu yang sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2019. Seperti yang kita tahu bahwa limbah padat domestik adalah limbah yang berasal dari kegiatan rumah tanggaan atau sampah sejenis, serta sisa makanan, kardus, kertas, dan sebagainya, baik organik maupun anorganik. Sedangkan limbah padat khusus, yaitu yang meliputi masker sekali pakai, sarung tangan bekas, tisu atau kain, mengandung cairan droplet, hidung dan mulut, itu diperlakukan seperti limbah B3 infeksius. Penyelenggaraan pengamanan limbah padat domestik. Ada beberapa tahapan untuk pelaksanaan penanganan limbah rumah tangga yang dilakukan di rumah sakit. Di antaranya yang pertama adalah tahap pewadahan. Mungkin tahap pewadahan ini sudah dipilah-pilah ya, tahap pewadahan untuk sampah yang plastik, kemudian kertas, dan sebagainya. Kemudian ada tahap pengangkutan, yaitu proses pengangkutan dari limbah yang dihasilkan sampai menuju ke tempat terakhir, yaitu tempat penyimpanan sementara untuk limbah padat domestik. Kemudian tahap penyimpanan di TPS, yaitu pelaksanaan penyimpanan di tempat penampungan sementara. Apakah itu masuk dalam kategori limbah padat, kemudian apakah masuk dalam kategori limbah cair, itu harus dipisahkan. Dinilai dari aspek low carbon emission atau LCE, itu ada upaya-upaya yang dilakukan. Yang pertama yaitu pemilahan dilaksanakan dengan memisahkan jenis limbah organik dan limbah anorganik. Kemudian dilakukan pencatatan volume untuk jenis limbah organik dan anorganik tadi. Ya, kemudian sampah yang bernilai ekonomis dikirim ke TPS terpisah dari sampah organik maupun anorganik. Dan yang paling penting adalah dilarang melakukan pengumpulan limbah yang dapat dimanfaatkan atau diolah kembali hanya untuk keperluan sebagai bahan baku atau kemasan pemalsuan produk. Ya, itu tidak boleh, ya, karena itu tentunya akan melibatkan pihak luar dan nanti artinya akan produk tersebut menjadi bukan produk yang utuh. Ya. Kemudian untuk limbah padat domestik yang termasuk kategori limbah B3 maka harus dipisahkan dan dilakukan penanganan khusus sesuai dengan persyaratan penanganan limbah B3. Kemudian upaya yang lain untuk penyediaan fasilitas penanganan limbah padat domestik ini, yang pertama adalah fasilitas penanganan limbah padat domestik. Tentunya mungkin fasilitas-fasilitas yang mendukung terhadap limbah padat domestik tadi harus dikelola. Kemudian penyediaan fasilitas seperti tempat penampungan tong ya dan kereta angkut sampah itu harus disediakan. Kemudian penyediaan TPS limbah padat domestik yang memenuhi persyaratan. Ya, itu harus diperhatikan. Kesimpulannya dari hal ini yaitu
upaya pengelolaan dan penanganan limbah padat domestik di rumah sakit. Ya, ini harus memenuhi standar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimana untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan, kenyamanan, dan keindahan yang ditimbulkan. Kemudian upaya yang kedua ialah penyediaan fasilitas penanganan limbah padat domestik di rumah sakit harus dioptimalkan oleh rumah sakit itu sendiri. Jadi jika memang bisa dengan pihak ketiga, namun operasional penyediaan fasilitas harus tetap rumah sakit yang bertanggung jawab. Kemudian saran untuk hal ini perlunya mempertahankan konsep LCE, ya, Low Carbon Emission, yang sudah dilaksanakan agar pengelolaan limbah padat domestik di rumah sakit berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan. Itulah konsep untuk pengelolaan sampah domestik rumah sakit. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah bergabung. Mudah-mudahan ada manfaat dan mudah-mudahan bisa diterapkan untuk konsep LCE di lingkungan rumah masing-masing, tidak hanya di lingkungan rumah sakit. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.